Hasil dari ekspor bisa beli apa aja. Ini rumah dibeli hasil ekspor. Kenalin, nama saya Andi Disbuhadi, dipanggil Hadi. Sekarang tinggalnya di Bekasi, Kabupaten Bekasi. Aslinya Makassar, Bugis Bone Makassar. Kuliahnya itu S1 Pendidikan Teknik Elektro, UPI Bandung. Kebetulan kemarin lulusnya ini baru, lulusan pandemi COVID di ini tahun 2020. Awal kenal ekspor itu karena kebetulan kakak itu kan dari S2-nya di Taiwan. Karena S2-nya di Taiwan kebetulan ketemu buyer di sana. Terus waktu stay-nya di Makassar itu kakak telepon buat minta bantuan nyari jenis barang ini yang buyer minta. Awalnya di situ. Jadi sebenarnya pas dapat buyer nih kan kita sebenarnya kosong ya. Terus saya langsung coba cari kan barangnya dengan tidak paham apa ya namanya. Tidak paham spek barang lah, kondisi produknya yang kayak gimana yang dicari. Benar-benar nggak paham apa-apa gitu. Jadi kita sambil jalan, istilahnya apa ya, learning by doing kali ya istilahnya. Tapi kalau untuk persiapan sebelum ekspor itu sebenarnya enggak. Jadi emang kita langsung terjun, udah belajar dari situ. Makanya banyak dicecer supplier awalnya. Karena ya apa ya, udah ada tanggung jawab sama buyer juga kan. Jadi ya mau nggak mau harus. Kenapa gabung lagi komunitas bisa ekspor buat belajar? Sebenarnya gini, kasusnya yang kemarin kita dapat itu dari from buyer to supplier. Nah, baru nih kemarin kan Ko Julio emang udah bilang di pematerian. Kalau kita berangkat dari buyer ke supplier itu bakal ribet, bakal susah. Dan emang ya kita ngalamin. Kenapa? Karena nyesuaiin spek yang dimauin buyer itu nggak gampang ternyata. Jadi emang kita juga supplier itu kan mereka main apa yang mereka lagi mainkan gitu. Maksudnya apa produk mereka, nggak mungkin bisa kita masukkan request apa gitu. Jadi susahnya di situ. Kita harus berangkat dari jalur yang berbeda dari eksportir lain. Makanya kenapa gabung komunitas bisa ekspor? Yaitu kita mau mulai dari awal lagi nih, mulai lagi dari awal yang benernya. Jadi from supplier baru ke buyer. Awalnya itu jujur nggak yakin, karena ekspor limbah kayak teman juga bahkan bilang, udah lu ngapain sih jauh-jauh kuliah dari Makassar buat ke Bandung buat ngurusin sampah. Kalau di Bekasi waktu itu modal nekat aja dah ke Cikarang itu, ke Kabupaten Bekasi itu ya udah modal nekat aja datang ke sana. Pas datang itu pun nggak langsung istirahat, langsung nyari supplier, keliling ke pabrik-pabrik. Dan itu juga kemarin itu waktu pertama itu ngambilnya kosan per hari. Jadi di situ malah kosongan. Jadi ya udah dalam sekitar 4 minggu sampai sebulan lebih itu ya udah tidurnya itu cuma ngamparin jaket terus tidur. Ya udah yang penting ada buat neduh aja lah buat malam. Besoknya bangun pagi udah start lagi sampai sore balik lagi. Gitu aja siklusnya. Karena berangkatnya dari buyer itu kan buyer juga speknya nggak terlalu ini ya, dia jelasin nggak terlalu detail waktu itu karena emang baru kenal. Ya udah jelasin seadanya, saya bawa ke supplier buat nanya-nanya yang emang kita yang awal ya udah yang penting nanya ya udah dicecer. Jadi kan harusnya emang di supplier itu ya nanya yang penting-penting, bukan yang penting nanya gitu. Jadi di Kalimalang itu ada beberapa pabrik-pabrik itu kan secara awam kita lihat pabriknya itu jujur kumuh. Jadi emang kita jalan itu kan becek-becekan segala macam.
Tapi ketika waktu saya ngobrol sama supplier di sana, saya lihat pembukuannya, itu pembukuan omsetnya itu gede-gede. Itu ratusan juta, miliaran itu semua di buku. Jadi emang nggak terlintas kalau limbah itu benar-benar bisa jadi lahan kita buat cari rezeki. Tahu awalnya bisa ekspor ya gini ceritanya. Nggak tahu anehnya itu kan pas scroll reels aja, scroll konten, itu tiba-tiba ada kontennya Ko Julio. Di situ kontennya Ko Julio itu kayak kalau nggak salah ini konten reels pertama yang dimasukin Ko Julio itu dia ngirim spring bed yang di press itu ke Amerika. Nah dari situ mikir nih, udahlah nggak ada waktu kayak IG-an lagi dah. Udah langsung tutup, langsung berangkat. Jadi sebenarnya buat ngecas di situ dulu. Pas sambil jalan di situ juga udah mulai kenal, oh Ko Julio ini punya komunitas bisa ekspor ini. Kalau yang udah diekspor itu jalan 5 kontainer. Jadi emang sudah jalan 4 bulan kemarin. Jadi setiap bulan itu 1 kontainer. 1 kontainer itu ukurannya 40 feet. Ukurannya 40 feet high cube itu masuknya sekitar 26 ton limbah plastik. Modal buat mulai ekspor atau enggak, modalnya nggak ada. Buat beli produk dari supplier itu enggak. Kenapa? Karena emang kita startnya dari buyer tadi. Jadi kita bisa ekspor tanpa modal. Kalau omset banyak lah. Banyak lah. Hasil dari ekspor bisa beli apa aja. Ini rumah dibeli hasil ekspor. Malah mulai ekspor itu bisa dikatakan belum sampai 1 tahun, belum sampai setahun. Kita malah mulainya di pertengahan awal 2021. Kalau buat tips cari supplier, itu pertama pas kita nyari di lapangan, itu bagusnya kita kumpulin data supplier. Entah itu suppliernya harganya nggak sesuai atau barangnya nggak sesuai, itu nggak apa-apa, dicatat dulu semuanya. Jadi kita punya database, karena tidak menutup kemungkinan kalau memang kita nanti banyak permintaan di luar, itu kita bisa gali lagi database-nya. Jadi tetap jalin hubungan sama mereka. Dari sini juga kita mutusin buat bangun satu perusahaan yang kebetulan sedang kita urus dokumennya. Namanya PT Indar Duta, dan insya Allah selesai dalam waktu dekat ini. Di mana Indar Duta ini bergerak di pengolahan limbah, dan kenapa kita ambil limbah sebenarnya karena kita punya kesamaan tujuan. Di mana kedepannya Indar Duta yang kita bangun ini kita harapkan bisa bantu perekonomian Indonesia lewat ekspornya, ikut bantu jaga lingkungan lewat pengolahan limbahnya, dan ikut bantu menaikkan kesejahteraan sosial lewat bisnisnya. Buat teman-teman yang mau ekspor, sebenarnya menurut saya ya, life is not about destination, it's about journey. Goal yang paling penting buat saya itu bukan ketika kita udah bisa ekspor, tapi ketika kita udah bisa nemuin ritme kerjanya. Jadi gimana kita bisa bawanya enjoy ketika jalaninnya gitu.